Kalau kita bicara tentang peristiwa pembunuhan, tidak cuma terjadi oleh orang sipil saja. Banyak juga aksi pembunuhan yang menewaskan para pemimpin dunia. Bahkan menurut data, sejak 2 dekade ini, sudah ada 16 kasus pembunuhan terhadap tokoh politik dunia. Salah satunya pada 20 Oktober 2011. Setelah 4 dekade berkuasa, penguasa Libya Muammar Gaddafi tewas terbunuh secara mengenaskan. Peristiwa terbunuhnya Gaddafi adalah efek dari Arab Spring, di mana rezim yang dibangun Gaddafi mulai menemui tanda-tanda kehancuran. Gaddafi bereaksi dengan menggunakan kekuatan yang agresif, tapi justru semakin meningkatkan gelombang protes. Kelompok oposisi pun menguasai Libya. Pengadilan Kriminal Internasional kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Gaddafi dan putranya. Sampai akhirnya, Gaddafi kehilangan kendali atas Libya dan bersembunyi dalam pelarian. Di tempat pelariannya inilah Gaddafi tewas terbunuh. Sebenarnya ada 2 spekulasi penyebab pembunuhan Gaddafi. Spekulasi pertama, pelakunya adalah massa pemberontak yang saat itu sudah menguasai Libya. Tapi kemudian, sejumlah media barat melaporkan kalau Gaddafi dibunuh oleh agen dinas rahasia Prancis yang bertindak atas perintah langsung Presiden Prancis saat itu, Nicolas Sarkozy. Meski begitu, kematian Gaddafi sebagai seorang diktator juga tidak memberikan kestabilan politik di Libya. Sementara itu pada 1 Juni tahun 2001, langit Nepal jadi murung. Di hari itu, terjadi pembantaian di istana Narayan Hiti, tempat keluarga kerajaan Nepal tinggal. 10 orang anggota keluarga kerajaan tewas, termasuk Raja Birendra, salah satu raja Nepal yang paling berkesan. Pelakunya, putra kandungnya sendiri yang juga pewaris tahta kerajaan, Pangeran Devendra, yang kemudian meninggal setelah menembak dirinya sendiri. Soal penyebabnya, sebenarnya tidak ada yang pernah tahu atau tidak terlalu jelas. Ada banyak rumor, disebut kalau kemarahan Devendra karena rencana pernikahannya yang tidak disetujui. Rumor lain, adanya keterlibatan Dinas Rahasia India dan CIA. Namun, inisiatornya adalah Gyanendra, putra mahkota sekaligus saudara Raja Birendra yang lolos dari penembakan karena berada di luar negeri. Alasannya, karena setelah matinya Raja Birendra, Gyanendra pun diangkat jadi raja. Tapi, kekuasaan Gyanendra tidak berlangsung lama. Tuntutan agar Nepal tidak lagi diperintah monarki pun semakin kuat. Sampai akhirnya, pada 28 Mei 2008, Nepal berganti bentuk menjadi Republik Federal. Mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri juga tidak lolos dari aksi pembunuhan. Ia tewas dalam serangan teroris di Lebanon pada Februari tahun 2005. Bahan peledak sekitar 1 ton diledakkan saat iring-iringan mobil Rafik Hariri melaju di dekat Hotel St. George. 9 tahun setelah pembunuhan, pengadilan memutuskan kalau pembunuhan itu dilakukan oleh Hizbullah. Bukan cuma itu, Khamenei juga disebut-sebut sebagai orang di balik pembunuhan Rafik Hariri untuk mengambil penuh kendali atas Lebanon. Alasannya, karena Rafik Hariri adalah tokoh anti-Syiah yang menjabat sebagai Perdana Menteri selama 3 periode. Ia juga adalah orang yang menentang keras pengaruh Suriah di Lebanon. Pembunuhan ini menjadi momen penting bagi Lebanon dan memunculkan aliansi tandingan yang membentuk arah politik Lebanon selama bertahun-tahun. Lebanon masih menghadapi perpecahan antara Sunni dan Syiah. Jepang yang dikenal dengan pengendalian senjata api yang sangat ketat, tiba-tiba dikejutkan oleh tewasnya mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Ia tertembak pada 8 Juli tahun 2022 saat berpidato di pinggir jalan kota Nara. Sesaat setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku bernama Yamagami Tetsuya yang berusia 41 tahun, orang yang pernah bekerja di Angkatan Laut. Karena peraturan senjata api yang sangat ketat, Yamagami merakit senjatanya sendiri. Awalnya, motif pelaku karena ketidaksukaannya terhadap kebijakan Abe. Tapi lambat laun, motif sesungguhnya terungkap secara gamblang. Yamagami mengincar Abe karena menilai Abe tergabung dalam suatu kelompok religius tertentu. Abe sendiri merupakan Perdana Menteri terlama di Jepang dan jadi simbol perubahan. Dampak dari peristiwa ini, Kepala Badan Kepolisian Nasional Jepang mengumumkan pengunduran dirinya. Di Serbia juga pernah terjadi pembunuhan tragis terhadap pemimpin negara. Korbannya adalah Zoran Djindjic. Ia adalah Perdana Menteri Serbia pertama yang dipilih secara demokratis di Serbia pasca komunis.
Ia juga adalah salah satu pemimpin gerakan politik yang menggulingkan orang kuat Serbia, Slobodan Milosevic. Masa jabatannya yang singkat penuh dengan ancaman dan krisis. Baru 2 tahun menjabat, Zoran Djindjic ditembak mati oleh seorang penembak jitu saat keluar dari kendaraannya pada 12 Maret 2003. Djindjic sebelumnya lolos dari percobaan pembunuhan pada Februari 2003. Siapa dalang di balik pembunuhan Zoran Djindjic? Ini yang menarik. 20 tahun kemudian, terungkap kalau agen Dinas Keamanan Negara berkonspirasi dengan gangster dan polisi untuk membunuh Djindjic. Mereka adalah semua orang yang merupakan loyalis rezim Milosevic. Kasus pembunuhan pemimpin negara juga pernah terjadi di sebuah negara kecil di Afrika, yakni Guinea-Bissau pada tahun 2009. Dia adalah João Bernardo Vieira. Dia ini sudah memerintah Guinea-Bissau selama lebih dari 20 tahun. Peristiwa pembunuhan diawali ketegangan selama berminggu-minggu antara pendukung presiden dan kepemimpinan militer di Guinea-Bissau yang kemudian menjadi bentrokan senjata di ibu kota Bissau. Presiden Vieira terbunuh oleh tentara yang membangkang saat mencoba melarikan diri dari rumahnya ketika diserang oleh sekelompok pasukan bersenjata. Pembunuhan ini berlangsung beberapa jam setelah satu serangan bom menewaskan Panglima Militer Guinea-Bissau, Jenderal Batista Tagmena-Waye. Presiden Vieira disebut orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Jenderal Tagme. Kabarnya, dua orang ini memang adalah rival berat dan keduanya dituduh terlibat dalam perdagangan kokain yang dilakukan oleh kartel-kartel Kolombia. Nama Chokri Belaid, pengacara dan politikus Tunisia yang lantang mengkritik rezim Ben Ali dan salah satu orang yang berperan penting dalam revolusi Tunisia pada tahun 2011, juga tidak lolos dari pembunuhan. Ia ditembak mati oleh seorang pria di rumahnya di Tunis pada 6 Februari 2013. Dalangnya, pihak keluarga yang menyebut partai politik Ennahda sebagai dalang pembunuhan. Pihak berwenang memang berhasil menangkap tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Chokri Belaid dan semuanya adalah warga Tunisia. Hanya saja, pembunuhannya sudah terlanjur menimbulkan guncangan, kemarahan, dan kekhawatiran bahwa para ekstremis keagamaan berusaha membajak transisi Tunisia menuju demokrasi saat itu. Pada tahun 2021, Presiden Chad Idriss Déby yang sudah berkuasa selama 30 tahun terbunuh di garis pertempuran oleh pasukan pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintahannya. Idriss Déby mulai berkuasa setelah mengambil alih kekuasaan dengan bertindak sebagai kepala pemberontakan terhadap Presiden Hissène Habré pada bulan Desember 1990. Dan sejak saat itu, ia selamat dari berbagai pemberontakan terhadap pemerintahannya sendiri. Pasca kematian Idriss Déby, secara cepat, pemimpin militer Chad menunjuk Mahmoud Ibnu Idriss Déby Itno, putra dari Idriss Déby sebagai pengganti. Setelah Chad berhasil dikendalikan, pengadilan Chad kemudian memvonis lebih dari 400 pemberontak dengan hukuman penjara seumur hidup atas tewasnya Presiden Idriss Déby. Di tahun yang sama, tepatnya pada 7 Juli 2021, Presiden Haiti Jovenel Moïse ditembak mati ketika para pembunuh bersenjatakan senapan serbu menyerbu kediaman pribadinya di perbukitan di atas Port-au-Prince, ibu kota Haiti. Pembunuhan itu mendorong perburuan besar-besaran hingga penyelidikan di beberapa negara di Amerika Latin dan Karibia. Ada 28 orang tentara bayaran asing yang kebanyakan orang Kolombia tersebut terlibat atas pembunuhan Presiden Haiti. Beberapa di antaranya pernah bekerja sebagai anggota angkatan bersenjata. Belakangan, nama mantan ibu negara Haiti yang juga istri Presiden Martin Moïse dan Perdana Menteri Claude Joseph ikut bersekongkol untuk membunuh Presiden Jovenel Moïse. Motifnya supaya ibu negara ini bisa jadi presiden. Tapi peristiwa pembunuhan yang masih menjadi misteri sampai sekarang adalah peristiwa pembunuhan Benazir Bhutto. Bhutto dibunuh pada 27 Desember 2007 oleh seorang pengebom bunuh diri berusia 15 tahun bernama Bilal. Cuma yang tidak terungkap adalah siapa dalang di balik pembunuhan itu. Yang justru lebih banyak terungkap adalah tentang bagaimana bobroknya sistem Pakistan. Ada beberapa nama yang kemudian dikaitkan sebagai dalang di balik pembunuhan Benazir Bhutto.
Yang pertama adalah nama Pervez Musharraf. Jenderal yang bertanggung jawab di Pakistan pada saat itu didakwa melakukan pembunuhan, persekongkolan jahat untuk pembunuhan, dan memfasilitasi pembunuhan. Meski begitu, Musharraf menolak tuduhan itu. Tuduhan lain adalah suami Benazir Bhutto yakni Asif Zardari. Ia dituduh telah merancang pembunuhan itu. Kenapa tuduhan lari ke Asif Zardari? Karena dia adalah orang paling diuntungkan karena menjadi presiden setelah kematian Benazir. Namun para ahli teori konspirasi tidak memunculkan satu bukti pun untuk menyebut Asif Zardari terlibat dalam kematian istrinya.